Pernah kepikiran nggak kenapa Cindo jarang yang Muslim? Kalau menurut saya sebagai seorang Cindo, yang pertama adalah faktor sejarah. Saya nggak tahu sejak kapan suku Tionghoa atau Chinese masuk ke Indonesia. Mungkin kalau ada yang punya pengetahuan tentang sejarah, bisa komen ya di bawah. Nah, tapi suku Tionghoa atau Chinese itu masuk ke Indonesia memang sebagai non-Muslim. Artinya, butuh effort dan ketertarikan untuk masuk agama Islam. Masalahnya, ada dua faktor lagi yang menurunkan ketertarikan Cindo terhadap agama Islam. Faktor kedua adalah framing media. Berita-berita negatif tentang Islam, khususnya tentang anarkisme atau terorisme, itu menurut saya sangat mempengaruhi pandangan Cindo terhadap Islam, bahkan pandangan non-Muslim secara umum. Padahal kita tahu itu kan oknum ya, tapi jadinya agama Islam yang jelek. Nah, faktor yang ketiga menurut saya adalah masih banyak umat Islam yang belum menunjukkan Islam itu yang sebenarnya kayak gimana. Saya waktu kecil jarang banget ngelihat orang sholat 5 waktu di masjid, perempuan berkerudung syar'i, padahal itu kan salah satu identitasnya Islam. Jadi ya logis, dengan dua faktor tambahan tersebut, Cindo semakin sulit untuk tertarik sama agama Islam. Kalau ada pendapat lain silahkan komen ya. Kan kita berbicara sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, ya. Kalau sudah ditunjukkan ayat-ayat yang palsu, Bang Loding waktu menunjukkan sudah ada buktinya belum? Waktu itu? Waktu itu bukti di apa? Alkitab Sabda ya? Iya. Oh, di Sabda. Iya. Yang apa namanya? Yang Tafsiran. 5 nomor 7. Sudah baca? Iya, kemarin ditunjukin. Sudah baca? Nah, ketika Pak Ferdi baca ada ayat yang ternyata tidak asli, Pak Ferdi pandangannya gimana? Apakah bisa disebut kitab suci kalau ada ayat tidak asli? Baik. Kalau dikatakan tidak asli, saya masih belum percaya gitu ya. Karena selama saya baca Alkitab itu, termasuk apalagi menceritakan tentang Yesus kan. Nah, saya bisa lihat semua di situ bahwa memang seperti iman Kristen mengatakan Yesus dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Juru selamat artinya yang datang ke dunia sebagai manusia. Jadi intinya Alkitab itu yang saya baca itu tidak bertentangan satu dengan yang lain gitu. Oke. Yang ditunjukkan ayat tidak asli, ingat nggak ayat apa? 1 Yohanes 5 nomor 7. Oke. Menurut Pak Ferdi, di seluruh Bible-nya Pak Ferdi, ayat yang mengajarkan Trinitas selain 1 Yohanes 5 ayat 7 ada lagi nggak, Pak? 1 Yohanes 5, harus saya lagi, handphone saya lagi di-charge tuh. Ya udah, saya bukan ini aja, Pak. Kita sama-sama lihat ya, Pak ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 kan bunyinya seperti ini, Pak. Yang merah ini. Ya. Selain ayat itu, ada nggak ayat lain di dalam seluruh kitab ini yang mengajarkan konsep Trinitas, Pak? Karena kalau Trinitas itu kan harus Bapa, Firman, dan Roh Kudus, 3 pribadi, dan ketiganya satu. Betul nggak, Pak? Baik. Kalau dikatakan 3 pribadi, Pak, saya juga nggak percaya itu. Oh, Kenapa? Karena secara Alkitabiah itu kan kalau bicara roh itu bukan pribadi. Itu roh bukan pribadi. Iya, makanya saya percaya Allah itu esa sesuai dengan Alkitab katakan. oke. Jadi Allah itu kalau dibilang roh itu bukan pribadi. Oke. Nah, makanya dikatakan Yesuslah yang wujud gambar Allah itu. Rupa Allah. Iya, makanya waktu Filipus menanyakan kan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa Yesus bilang, kalau engkau telah melihat aku, Iya. kau telah melihat Bapa. Karena Bapa itu tidak terlihat. Tapi Jadi, kalau Pak Ferdi, Ferdi atau Ferdi? Ferdi. Ferdi. Kalau Pak Ferdi menggunakan ayat itu, apakah maksudnya Bapak itu seperti Yesus mukanya gitu? baik. Karena di Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun Bisa melihat yang bisa melihat atau mendengar dia. suaranya. Iya. Nah, terus kalau Yesus mengatakan kamu sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Apakah maksudnya Yesus tuh Bapa mukanya seperti Yesus? Nah, karena dikatakan dialah yang terlihat. Makanya dikatakan Allah yang datang sebagai manusia kan. Oke. Berarti menurut Pak Ferdi, Yesus dan Bapa itu satu pribadi atau dua pribadi? Baik, jadi Allah itu mempunyai dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Nah, yang Bedanya pribadi hakikat itu, sama pribadi itu apa, Pak? baik, kalau yang mempunyai dua hakikat itu maksudnya sebagai roh dan sebagai pribadi. Nah, roh itu tidak terlihat. Oke. Jadi yang pribadi itu yang terlihat. Nah, berarti Bapa dan Yesus itu satu pribadi atau dua pribadi? Satu. Satu pribadi? Iya, sesuai dengan katakan Allah itu esa. Berarti kalau begitu saya
boleh memberikan pendapat Pak ya. Boleh. Berarti yang Pak Ferdi percayai sekarang ini berarti bukan Trinitas. Sesuai Alkitab, Allah itu Esa. Bapak mengikuti Trinitas nggak berarti kalau begitu? Saya kan pelajaran juga di Tritunggal Oneness gitu. Oneness. Iya, cuma selama imannya masih mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu nggak masalah. Buat saya mungkin dalam penyampaian mereka agak berbeda, seperti contoh Tritunggal penyampaiannya agak berbeda dengan dengan Oneness. Makanya saya membawa secara Alkitabiah itu menunjukkan bahwa dari segi Oneness masuk, dari segi Tritunggal masuk gitu. Kalau Bapak percaya bahwa Bapak dan Yesus ini satu pribadi, berarti Bapak bukan Trinitarian. Oh, Berarti Bapak tidak menerima Trinitas berarti. Berarti Bapak ini termasuk golongan Oneness. kalau bilang golongan Betul nggak, Pak? Oneness, saya percaya dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bicara gelar, makanya saya katakan di live, itu bicara gelar Bapa. Jadi gelar bahasa Peran. gelar Allah. Peran bukan? Iya, jadi Allah itu kan punya namanya Yesus. Nanti saya tunjukkan datanya. Oke. Nah, dan Allah itu juga punya gelar. Makanya waktu dia datang ke dunia sebagai manusia, dia menggelar dirinya sebagai anak Allah atau Mesias atau Juru Selamat. Oke. Gitu. Baru yang di sorga itu yang dikatakan Bapa. Oh. Nah, pertanyaannya kenapa orang Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Bapa itulah yang dikatakan Tuhan dan Juru Selamat yang datang sebagai manusia, anak Allah itu dikatakan. Di Bible Pak Ferdi, kan Pak Ferdi juga pakai ini kan? Iya. TB1 ya berarti ya? Ada kata Tuhan, ada kata Allah. Bisa nggak Pak jelaskan ke kita bedanya apa Pak? Tuhan dan Allah. Baik. Kalau yang saya lihat memang di terjemahannya, memang itu kata Tuhan. Tuhan? Iya. Dari kata kurios. Oke, terus? Cuma kan ada juga tulisan yang Tuhan huruf besar semua kan? Ya, tapi di perjanjian lama. Iya. Di perjanjian baru nggak ada. Nah, iya betul. Terus? Nah, itulah yang dikatakan sebagai Juru Selamat itu. Nah, Kalau dikatakan tapi Tuhan. sebutan Tuhan di perjanjian baru untuk Yesus dan kata Allah untuk Bapa, Allah dan Tuhan ini kan sama-sama sebutan nih, bukan nama kan? Iya. Bedanya apa Pak? Tuhan dan Allah. Baik. Kalau dikatakan Tuhan ya dalam konsep Yesus itu di dunia itu bicara dia cuma sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Ya itu ini bilang Juru Selamat itu. Allah apa Pak? Nah, Allah itulah yang dikatakan Sang Pencipta langit dan bumi. Oke. Berarti Yesus bukan Allah ya kalau begitu? Iya, di dunia bukan sepenuhnya manusia. Bukan sepenuhnya Tuhan juga? Enggak. Kan di Alkitab menjelaskan sebagai manusia, artinya sepenuhnya manusia. Makanya kenapa dia bisa lapar, dia haus dan sebagainya, membuktikan dia sepenuhnya manusia. Bahkan kan ada ayat mengatakan begini, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Artinya itu menunjukkan dia sepenuhnya manusia. Tapi berarti Yesus di bumi pada waktu itu bukan Tuhan berarti? Bukan, manusia. Banyak ayat menjelaskan itu. Tapi Bapak bagaimana pandangannya terhadap Konsili Kalsedon yang diadakan tahun 451 Masehi yang menyatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Nah, itu memang udah menjadi udah menjadi ini ya daging dalam kekristenan. Makanya kenapa dalam live saya itu saya selalu mengatakan saya mengajak untuk kembali ke Alkitab gitu. Jadi saya tidak membawa denom dari Tritunggal atau Oneness, hanya secara Alkitab. Makanya saya menjawab ada yang tertulis gitu. Apa yang tertulis itu yang saya jawab. Berarti Yesus ketika di bumi bukan Tuhan? Bukan, manusia. Kapan dia jadi Tuhannya? Nah, pada dasarnya dia itu Tuhan. Memang di perjanjian lama belum dinyatakan kan namanya. Musa kan pernah menanyakan nama Allah itu. Nah, setelah Allah datang ke dunia sebagai manusia, terus dia yang dikatakan anak Allah itu, baru dia menyatakan. Yang menyatakan itu siapa? Anak Allah itu. Namanya Yesus. Itu kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 3 kan, di situ kan Yesus mengatakan begini kan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, dia mengajak supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dia nggak berhenti sampai di situ. Karena kalau Bapak baca seterusnya di ayat 11 dan 12 itu
dia juga sekaligus memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Dan dia bilang, namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, nama Bapa yang diberikan kepada Yesus tuh namanya apa namanya? Ya, artinya bahwa nama Allah itu adalah Yesus. Makanya dia bilang, namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, oke, ada dua hal nih Pak. Satu, yang di perjanjian lama, ada nggak orang Israel mengenal Bapa yang mengenal Tuhan yang Maha Esa ini dengan sebutan Yesus atau Yehosua? Satu, nggak ada. Bapak tahu nggak kapan ada kata Yesus atau Jesus gitu Pak? Kapan Di adanya? perjanjian lama nggak ada. Enggak, di perjanjian baru. Enggak, ini maksud saya di sejarah manusia. Bible dari mulai disusun. Kapan Pak pertama kali ada kata Jesus gitu Pak, atau Yesus gitu? Di perjanjian baru. Iya, sejak tahun berapa ada Itu kata? saya belum kuasai, Pak. Nggak ada ya. Saya punya Bible Pak. Jujur pendeta. Ini menggunakan juga kalau kita nggak tahu. Semakin larut semakin jujur. Pak pendeta nih, kitab semua pemain. Saya punya Bible Pak ya. Ini terbitan dari King James Version yang diterbitkan tahun 1611. Tapi ini bukan aslinya, tapi ini cetak ulang, ya Pak ya. Di Bible ini tahun 1611 itu belum ada kata Jesus Pak. Ini apa? Matthew. Tahun 1611 saja Pak, itu belum ada kata Jesus, yang ada kata apa Pak di sini? Isus. Ya, ini bacanya Isus Pak nih. Karena apa? Karena ini bahasa Yunani. Kalau bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya atau Romawinya Isus. Huruf C Pak, huruf C itu baru ada diciptakan oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Gian Trissino. Dia memisahkan huruf I dan huruf C. Huruf C ini baru digunakan untuk menyebut Jesus baru tahun 1632 di sebuah dokumen di pengadilan di Inggris. Kata Jesus sendiri yang pakai J itu baru masuk Bible itu baru pertengahan abad 18 Pak. Kira-kira tahun 1750. Yang saya tahu itu baru masuk ke dalam Bible pertama kali di dalam Bible versi Baskerville. Baskerville itu terbitan dari 17 sekian lah, ya kurang lebih tahun 1750. Saya mau beli Bible-nya Pak, cuman harganya $4.000. Belum ongkir, belum pajak. Nah itu baru terbukti tahun 1611 saja belum ada kata Yesus atau Jesus Pak. Bagaimana Pak Ferdi bisa mengatakan Bapak itu namanya Jesus, namanya baru ada tahun abad 18 gitu? Gimana menurut Bapak? Nah ini saya juga pernah diskusi dengan siapa itu yang salah satu itu cewek. Siapa Bikana. Oh, Bikana. Nah, mengenai nama kan, saya bilang kalau mengenai nama saya juga nggak masalah karena dia katakan Yeshua Hamasya kan. Saya bilang juga kita percaya, makanya kan di Kristen kan ada lagu Yahweh, Yeshua Hamasya. Cuma karena kita di Indonesia mengatakan Yesus, tetapi itu tidak menjadi batasan buat saya gitu kan. Saya tetap percaya Yeshua Hamasya atau Yesus itu sama. Jadi itu Pak. Jadi membuat bagian nama itu tidak menjadi masalah buat saya. Jadi mau Iso, mau Isa sama aja. Yang dikatakan Mikana mengenai Yeshua Hamasya, Jesus. Jadi nama Bapak sebenarnya siapa kalau gitu? Nah, di Alkitab kan menjelaskan berarti kan nama Bapak itu diambil dari anak, artinya kan tadi kan nama Bapak diberikan kepada anak. Berarti nama Bapak sebelum diberikan kepada anak siapa nama Bapak? Nah, sesuai dengan itu kalau dari bahasa Ibrani dikatakan Yeshua Hamasya ya. Yeshua Hamasya. Dalam bahasa Indonesia. Kan nama anak itu kan? Iya. Yang diberikan dari Bapak. Iya. Berarti Bapak namanya Yeshua Hamasya juga. Iya. Terus, itu di perjanjian baru atau di perjanjian lama Pak? Perjanjian dia baru dinyatakan itu perjanjian baru. Perjanjian baru. Makanya Yesus sendiri yang menyatakan itu. Kalau di perjanjian lama Pak, itu ada 7 nama Pak. 7 nama Tuhan yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Dari mulai El, Elo, Eloah, Elohim, Yod He Vav He, El Shaddai dan Zebaot. Ya kan?
Dari 7 nama ini, yang paling suci buat orang Yahudi adalah yang Yod-Heh-Vav-He. Ya kan Pak? Cuman Kristen sebutnya Yahweh. Pertanyaannya gini Pak, apakah Yahweh ini bernama Yesus? Baik, karena kalau di terjemahan bahasa Indonesia kan mengatakan, Yesus mengatakan nama dia itu dari Bapa kan, dan namamu yang telah kau berikan kepada aku. Makanya Kristen mengambil dasar itu. Oke. Tapi kalau di Perjanjian Lama, seluruh nama Tuhan tidak ada kata nama Yehosua, ya. Pertanyaannya kan jadi, kalau begitu Tuhan di Perjanjian Lama sama Tuhan di Perjanjian Baru itu sama atau beda Pak? Kalau gitu. Sama. Nah kalau sama, di Perjanjian Lama ada nggak Tuhan yang Maha Esa ini namanya Yehosua? Nah, untuk menguatkan itu, Yesus kan pernah berkata begini, Musa menulis tentang aku, dia bilang. Nah, yang Musa tuliskan kan pasti Bapak tahu lah. Apa Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan kan. Nah, itu kan kalau di kitab Kejadian kan mengenai penciptaan, apa semua itu kan. Nah, makanya di Yohanes 1 itu menguatkan itu. Yohanes 1:1. Iya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 10 mengatakan kan, ia telah datang ke dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nah, berarti yang datang ke dunia sebagai manusia itu yang menjadikan dunia itu. Makanya Yesus mengatakan Musa menulis tentang aku. Bahkan dia bilang Menulis tentang aku sebagai Tuhan atau sebagai nabi? baik. Kalau bicara menulis tentang aku, kalau kita ambil semua, berarti kan dari Kejadian. Dari Kejadian sampai Ulangan ya. Kejadian, Ulangan, iya sampai Ulangan. Berarti dia itu yang dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, karena Juru Selamat itu kan berbicara sebagai manusia. Di dalam keadaan dia sebagai manusia dikatakan guru, nabi, utusan, bahkan hamba Tuhan kan. Ada ayatnya nggak Pak? Dari Kejadian sampai Ulangan Musa menulis tentang Yesus gitu. Karena kalau kita belajar, saya juga belajar pada waktu itu memang ditunjukkan bahwa kitab Musa menulis tentang 5 kitab ini. Enggak. Yang menulis tentang Yesusnya di ayat berapa dari Kejadian sampai Ulangan? Baik, kalau dikatakan Musa menulis tentang aku, berarti semua Pak, dari Kejadian sampai Ulangan semua itu. Iya, yang spesifiknya ayatnya mana? Ada nggak yang menyebut tentang Yesus? Nggak ada, makanya kan nggak dibilang, ada. iya, nama itu belum dinyatakan di Perjanjian Lama. Karena Musa pernah menanyakan nama Allah itu kan. Enggak, maksud saya kan gini, dari Kejadian sampai Ulangan, ini kan dari mulai Adam sampai Nuh, Abraham, kemudian sampai Ishak, Yakub dan bangsa Israel diberikan hukum-hukum, sampai Ulangan, sampai Musa mati. Yang spesifik tentang Yesus itu di mana gitu maksud saya? Yang bagian mana? Ya tentang Allahnya. Karena kalau dia bilang menulis tentang aku dari Kejadian. Oke. Makanya Musa pernah menanyakan nama Allah itu di Keluaran 3 ayat 13 kan. Oh, 3:13. Iya. Terus kalau bilang Bapak Kejadian sampai Ulangan menulis tentang Yesus, Tuhan yang di Kejadian sampai Ulangan itu Tuhan yang seperti apa Pak? Apakah Tuhan yang bisa jadi manusia? Nah, itulah yang dikatakan roh. Karena pada dasarnya Allah itu roh, seperti Yohanes jelaskan kan. Allah itu roh. Jadi pada dasarnya dia itu adalah roh. Nah, karena dia itu roh, dia sebelum menciptakan segala sesuatu, karena dia adalah roh, dia menciptakan pribadinya. Makanya di Kejadian 1 ayat 26-27 kan ada ayat mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Itu kan berarti satu pribadi. Itu dikatakan yang saya katakan tadi, Allah mempunyai 2 hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Kata kitanya buat siapa Pak? Nah, itulah yang dikatakan. Buat Kata siapa? kita itu merujuk kepada kesatuan. Kesatuan apa? Itu antara roh itu dan pribadi itu. Roh dan pribadi. Makanya ada kata kita kan, makanya di ayat 27 udah merujuk kepadanya, berarti satu pribadi. Di ayat 27 Bapak pernah lihat kitab orang Yahudi Pak? Belum ya? Ini kitab orang Yahudi Pak, namanya Tanakh. Bapak nggak pernah lihat? Belum. Isinya sama dengan Perjanjian Lama, cuman ini kitab disusun kira-kira abad 5 sebelum Masehi. Dan ini yang menyusun adalah orang-orang Yahudi hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. Kitab ini diterjemahkan menjadi kitab dalam bahasa Yunani bernama Septuaginta. Pernah tahu nggak Pak Septuaginta? Septuaginta pernah, cuma belum pernah baca. Yang menyusun siapa tahu nggak Pak? Belum juga. Nggak tahu. Yang memerintahkan siapa tahu nggak Pak? Yang memberitakan rasul-rasul ya. Bukan.
Raja Ptolemy II dari Mesir. Terus kemudian kitab ini beredar sampai Yesus lahir, sampai Yesus tidak ada, bahkan sampai abad kedua, ketiga, keempat. Kitab ini terjemahannya diubah-ubah Pak, sama Bapak Gereja Origen, Lucian, dan Hesisius. Ketika sudah dirubah, barulah ini menjadi perjanjian namanya Bapa. Ya, kembali lagi sini Pak, ke Kejadian 1:26. Kalau yang nyusun ini orang Yahudi Pak, menurut Pak Ferdi, yang berhak menafsirkan ini siapa? Yang nyusun ini orang Yahudi. Orang Yahudi. Iya, orang Yahudi. Berarti yang berhak menafsirkan orang Yahudi ya. Ya. Kejadian 1:26 di kalangan mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat 26 nih Pak. And God said, let us make man, ya kan? Dalam bahasa Inggrisnya nih. Kejadian Genesis 1 ayat 26. Ya. Siapa as di sini? Itu adalah yang dimaksud dengan ministering angels Pak. Sidang ilahi. Sidang ilahi ini Bapak bisa baca di Mazmur ayat ini 82. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Sidang ilahi ini maksudnya siapa? Malaikat-malaikat ini, ministering angels. Di Islam kita mengenal nggak di Quran pakai kata nahnu? Iya. Ya. Siapa nahnu itu? Allah kan? Nahnu kan kami. Apakah Allah itu banyak? Tidak. Menurut penafsiran ulama-ulama Islam, kata nahnu itu artinya kami, tapi Allah yang satu itu melibatkan sidang ilahi atau malaikat-malaikatnya dalam karya Allah. Itu Pak. Konsep ini mirip sebenarnya dengan Islam. Ya. Kalau Bapak ini pribadi dan hakikat, tidak ada Pak orang Yahudi yang menafsirkan seperti itu. Ya, ini hanya informasi aja nih kalau Pak Ferdi mungkin belum pernah lihat. Iya, makasih udah dapat informasi Ya. juga. Terus, kalau Bapak tadi sebut ada di John 1:1, Yohanes 1:1. Yohanes 1:1 ini kan Pak, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God kan? Ya kan? Ini berasal dari mana Pak? Ternyata menurut Bible ini adalah Bible New American Bible, Bible-nya orang Katolik Amerika. Di sini ada catatan kaki yang disebut dengan Word atau Logos di sini berasal dari ini Pak. Kebaca nggak? Kecil banget. Hellenistic Philosophy. Pernah dengar Pak Hellenistic Philosophy? Iya, pernah dengar. Apa tuh? Paham apa tuh? Cuma dengar doang, nggak paham. Itu adalah sistem kepercayaannya bangsa Yunani Pak. Bangsa Yunani kan kenal ada dewa Zeus, ya kan? Ada dewa-dewa. Punya anak, ada Hermes, ada macam-macam Dionysus, nanti ada punya anak dari manusia, Hercules, Zeus, dan sebagainya. Ini ayat ini kan bukan perkataan Yesus Pak ini, ya kan? Yohanes 1:1 kan bukan perkataan Yesus, ya kan? Perkataan penulis Gospel Yohanes kan? Itu diadopsi dari Hellenistic Philosophy ternyata. Ya, tapi maksud saya, kalau Bapak bilang Musa telah menulis tentang aku dari Kejadian sampai Ulangan, itu berarti menuju kepada Yesus. Sebenarnya itu adalah tafsiran Kristen Pak. Tafsiran Kristen dalam arti Tuhan di dalam Kejadian sampai Ulangan itu adalah Tuhan yang seperti ini Pak. Pasti Pak Ferdi sering membaca Ulangan 6 ayat 4 kan? Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya kan Pak? Iya. Di sini jelas Tuhan itu Esa, ya. Tapi ada ayat begini Pak nih. Bilangan 23. Bapak pasti tahu, sering baca juga. Bilangan 23:19 kan? Allah bukanlah manusia. Ya. Allah bukan anak manusia. Gimana Pak ceritanya Allah yang bukan anak manusia dan bukan anak manusia ini bisa jadi Yesus? Baik. Nah, ini kan konteks kalau kita lihat kenapa Allah mengatakan seperti ini, karena pada waktu itu orang-orang Israel kalau kita baca banyak menyembah berhala. Makanya dia menegaskan bahwa dia bilang dia bukanlah manusia. Dia itu Allah. Artinya apa? Tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Makanya waktu itu orang-orang Israel yang menyembah berhala mati pada waktu itu kan, banyak yang mati. Itu. Itu aja. Iya, terus
dikatakan kan Allah bukanlah manusia, itu benar. Tetapi kalau Allah jadi manusia ada. Adanya Ada di ayatnya kan. di mana? Makanya Di perjanjian lama. Iya, makanya saya mengatakan di perjanjian baru. Perjanjian lama juga ada di Coba. Yesaya 63. Nah, Yesaya 63. Dia mengatakan begini kan. Itu kata juru selamat itu udah ada kan di Yesaya itu. Ya. Oh, akulah satu-satunya juru selamat. Iya, terus di ada 63 ayat 8 dan 9 kan. Oke. Yang bukan Yesaya seorang buta 63 atau ayat utusan. 8. Iya, tapi dia sendirilah yang menjadi penyelamat mereka. Menjadi juru selamat mereka. Iya. Tapi di sini di mana disebutkan Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Nah, di sini maksudnya dia yang menjadi Juru juru selamat. Nah, Yesus kan dikatakan sebagai juru selamat. Itu. Iya, tapi yang saya tanya, di mana Tuhan di perjanjian lama mengaku bisa jadi manusia? Nah, kalau di perjanjian memang ada, Nggak ada. Tuhan menjadi manusia. Nah, Tetapi nubuatan-nubuatan itu ada. nubuat untuk Seperti kepada di Yesaya 53, oh, Yesaya 53. baru di apa? Yesaya 9 ayat 5. Oke. Yesaya 53 nih, Pak. Yesaya 53 ini sebenarnya nubuat untuk siapa? Menurut yang nyusun kitab ini. Siapa, Pak? Ini, Pak. Bangsa Israel. Bukan untuk Yesus. Hanya ada kalimat-kalimat yang mungkin mirip dengan yang dinyanyikan oleh orang Kristen. Ia menyembuhkan bilur-bilurku, misalnya gitu kan. Ia menanggung segala dosaku, gitu. Baik. Ini sebenarnya menurut yang orang Yahudi yang menafsirkan kitab ini, dari orang-orang yang menyusun kitab ini, ayat Yesaya 53 itu sebenarnya untuk bangsa Israel. Baik. Terus bagaimana dengan Filipus? Filipus apa? Ketika kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu kan Filipus kan ketika ada sida-sida yang mau yang bertobat ketika dia membaca kitab Yesaya kan. Nah, setelah dia baca kitab Yesaya dia kan bingung, terus Roh Kudus membimbing Filipus membawa kepada orang itu kan kalau kita baca kisahnya. Nah, di situ dikatakan ketika dia bertanya kepada Filipus langsung membimbing kepada tentang mengenai Yesaya yang dia baca itu. Disebutin nggak Pak Yesaya 53? Nah, Disebutin nggak sama Filipus Yesaya 53? kitab Yesaya. Iya, tapi kan tidak spesifik Yesaya 53 gitu kan, enggak kan? Nah, begitu juga ada Pak yang Yesus mengatakan setelah dia membaca kitab suci dia bilang nats ini tergenap, itu kan di kitab Yesaya juga. Bukan di kitab Yesaya, itu di Lukas. Yesus Iya. membaca kitab Yesaya. Iya, ya, Pak. gitu kan. Baru dia mengatakan ini Iya. sudah tergenap. Tapi kan kita bagaimana yakin bahwa itu benar-benar perkataan Yesus, kan kita harus uji juga, Pak. Penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan sebenarnya kan tanpa nama tadinya. Diberi nama Matius, Markus oleh Santo Papias tahun 130 Masehi. Diberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes oleh Santo Irenaeus di tahun 180 Masehi. Keempat-empatnya ketika diketemukan tidak ada namanya. Nah, kalau kembali lagi ke Yesaya, itu memang adalah arahan daripada para penulis gospel bahwa kitab Yesaya sudah menubuatkan Yesus. Kenapa? Tapi kalau tadi Bapak sebut Yesaya 9 ayat 6, saya tunjukin nih, Pak. Nah, kan bunyinya begini. Yang bahasa Indonesianya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, kan Pak? Dan di sini ada kalimat dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, betul kan? Kalau ada kata dan namanya, berarti kan namanya ini nama anak itu kan Pak? Betul kan? Ini Pak terjemahannya orang Yahudi begini yang asli ini. Di sini sama, seorang anak telah lahir untuk kita. For a child has been born to us. A son has been given to us. Seorang anak telah diberikan pada kita. And the dominion will rest on his shoulder. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tapi Pak, di sini tidak ada kata-kata dan namanya. Bapak boleh cek. For a child has been born to us. A son has been given to us. And the dominion will rest on his shoulder. Sama, 3 kalimat pertama. Tapi setelah itu ada apa? And his name. Nggak ada. Baik. Saya buktikan ke Bapak dari kitab Kristen yang dalam bahasa Inggris. Ya, ya. Yang dalam bahasa Inggris, Pak ya.
Bapak tolong bandingkan terjemahannya Kristen dan terjemahannya Yahudi. Di sini ada kata-kata and he will be called, dan dia akan disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia disebut, berarti kan dia ini kan anak itu. Tapi di sini tidak ada dia disebut atau nama anak itu, tidak ada, Pak. Di sini tiba-tiba ada 3 gelar. Wondrous Advisor, Eternal Father, Almighty God, menyebut anak itu dengan sebutan apa? Shar Shalom atau Prince of Peace. Nah, siapa Prince of Peace ini? Di sini disebutkan siapa, Pak? Raja Hizkia. Di sini ada namanya, Pak, Hezekia. Ini adalah Raja Israel yang memang pada zaman dia, bangsa Israel mengalami masa damai yang benar-benar damai. Ini tafsirnya. Baik. Nah, masalahnya kan memang sampai sekarang itu bangsa Israel kan masih menantikan Mesias. Memang mereka itu nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Betul. Makanya waktu Yesus mengatakan dia itu Mesias atau anak Allah, bukan cuma marah lagi mereka, bahkan berusaha membunuhnya. Betul. Nah, jadi itu Pak. Jadi saya dari kesimpulan ambil ini, saya masih meragukan karena memang mereka nggak percaya dasarnya bahwa gini, Pak. Mesias itu Yesus itu sebenarnya. Bapak sudah baca belum seluruh perjanjian lama? Udah baca, cuma kan kita namanya itu pasti ada lupa-lupanya. Ada lupa. Menurut Bapak, ketika orang Yahudi menanti Mesias yang belum datang itu, mereka tahu nggak namanya? Baik. Kalau bicara nama kan mereka kan belum masih namanya Menantikan iya. Tapi mereka tahu namanya nggak? kalau dikatakan sih belum. Tahu. Ada ayatnya, Pak. Di mana? Di sini. Hosea pasal 3 ayat 5, Pak. Tolong baca. Kecil banget ya. Nggak kebaca? Iya, soalnya aku biasa di Tolong bacain, Bang Lodi. Hosea 3 ayat 5. Hosea 3 ayat 5. Hosea 3 ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Oh, itu satu ayat yang mengatakan bahwa Mesias yang akan datang itu namanya Daud. Satu lagi. Ada 4 malah, Pak. Yeremia pasal 30 ayat 9. Bapak harus percaya yang dia baca ya, Pak ya. Jangan ganti-ganti ya. Yeremia 30 nomor 9 ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jederkon. Tuh. Iya betul itu, amin. Berarti orang Yahudi tahu bahwa Mesias yang akan datang itu namanya Daud, bukan Yesus. Bukan namanya Daud, Pak. Kenapa Daud dikatakan seperti itu? Itu lambang kepada Yesus karena pada waktu itu Daud hanya Daud yang memiliki 3 gelar itu sebagai imam, raja dan juga nabi. 3 ini. Itu untuk Yesus. Nah, itu diproyeksi buat Yesus. Makanya Menurut Yesus siapa, dikatakan Pak? anak Daud kan. Oh iya, kalau anak Daud iya. Tapi itu pun juga tidak tepat loh, Pak. Anak Daud itu. Karena dari kalau Bapak lihat kan selama nabi-nabi ini atau raja hanya Daud lah yang memiliki 3 jabatan ini. Iya, tapi apa hubungannya sama Yesus? Iya, itulah yang dikatakan waktu Allah datang ke dunia sebagai manusia, nah memiliki 3 jabatan ini, nabi, imam dan juga raja. Iya, tapi apa hubungannya dengan Yesus? Iya, karena itu lambang dari Daud untuk kepada Yesus. Itu kan penafsiran Kristen, Pak, berarti kan. Makanya Yesus dikatakan anak Daud. Iya, tapi kan itu penafsiran Kristen. Kalau penafsiran kitab Yahudi ini siapa? Nah, itu saya bilang, Pak, makanya karena orang Israel itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Memang, karena mereka tahu Mesias yang akan datang itu namanya Daud. Nah, kalau Kristen bilang Daud itu lambang Yesus, nah itu berarti kan tafsir, Pak. Karena saya lupa ayatnya yang mengatakan itu ya, bahwa itu akan kepada Yesus. Iya, itu tafsirnya Kristen. Saya ada tuh, Pak,
kitab tafsir Kristen tuh, yang merah dan hitam itu semuanya tafsir Kristen. Yang menyatakan begitu yaitu tulisan orang Kristen. Sebentar Pak ya. Yeskiel 34, 23, 24. Yeskiel 34. Masih ada 2 lagi ayatnya. Yeskiel 34, 23, 24. Tolong baca. Yeskiel 34, 23 dan 24. Yeskiel 24. Mana 23 mana? 23, 24. 23 dan 24 ya. 23 Cindo dari kecil muslim napa pripun Mbak Diana, sehat selalu, tabarakallah, terima kasih Mami Putra. Kalau saya itu muslim dari lahir ya, jadi ya diazani kayak gitu. Yang mu'alaf itu kung yang mu'alaf. Kalau kung itu begitu kenal Uti dulu, mengungkapkan rasa cinta sih Mbak Uti, itu Uti mau kalau misalnya kung masuk Islam gitu. Aku gelem mbok rabi lek kon Islam koyo aku gitu, katanya Uti dulu. Akhirnya kung mu'alaf nih, dapet pacaran, dapet deket berapa bulan gitu mu'alaf. Habis itu ngomong ke Uti, wes aku wes masuk Islam, ayo kawin. Ngono Uti, ya wes akhirnya jadilah aku anak satu-satunya gitu. Kalau aku sendiri muslim dari bayi ya, dari lahir. Kalau yang mu'alaf kung